101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart Listener, Anda masih mendengarkan kami pada pagi menjelang siang ini seperti yang saya janjikan di jam sebelumnya tadi, bahwa di jam ini saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol ya, agak lebih serius tapi tetap santai gitu ya. Kita ngebahasnya tentang gimana sih kondisi ekonomi sekarang di Kota Makassar gitu ya, khususnya juga di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Karena adanya ya pandemi, kita udah merasakan sih dampak ekonominya dari tahun sebelumnya bahkan ya. eh, Ekonomi menurun begitu ya. Apalagi UMKM lebih terasa lagi karena adanya peraturan PPKM yang bahkan masih diperpanjang terus sampai nanti tanggal 9 Agustus, Smart Listener ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung, yang pasti untuk bisa bertahan salah satunya dengan bisa menguatkan ekonomi kita, Smart Listener. Nah, makanya topik kita di siang hari ini adalah menguatkan ekonomi di masa pandemi. Saya bersama dengan dua orang narasumber, bertiga sebenarnya, nanti akan bergabung juga salah satunya nanti ya. Yang pertama saya mau perkenalkan terlebih dahulu, beliau ini adalah Ketua Paguyuban SRC Makassar Goa. Ada Bapak Mapaenyong Arif. Selamat siang Pak Mapaenyong. Selamat siang Bu, selamat siang para pemirsa Smart FM. Oke, kita sebutnya Smart Listener. Smart Listener. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya lihat dari tadi datang, jaket merah. Oh iya ini nih. Kalau jaket merah, warna-warna merah putih Ya, itu ya. itu sudah identitas kami. Udah identitas. Iya. Saya kira tadi atlet, Pak. Atlet dari Olimpiade Tokyo datang ke kita, ternyata bukan ya. Oke. Terus selain ada Pak Mapenyong di sini, kita juga bersama dengan Koordinator Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulsel, ada Bapak Bahrul Ulum Ilham. Selamat siang, apa kabar Pak? Ya, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Sehat, Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. ya. Oke, Pak Bahrul ini sehari-harinya juga mendampingi para UMKM, Iya. begitu ya. Interaksinya sama UMKM gak jauh-jauh. Ya. Dan pastinya sudah selalu berkolaborasi dengan SRC Iya, pastinya. Ya, salah satunya ya. Oke, nah nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat ekonomi yang juga merupakan akademisi dari Stiambongaya Smart Listener, tapi di sesi selanjutnya nanti kita akan juga membahas bagaimana yang Anda rasakan, Smart Listener, sebagai masyarakat ya, yang mungkin ekonominya cukup terdampak di masa PPKM ini. Boleh ikutan di WhatsApp di 0811461011 atau boleh langsung komen di live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, saya mau ke ini dulu deh, ke Pak Mapenyong dulu. Saya mau menanyakan gimana nih kondisi teman-teman di SRC, khususnya yang tergabung dalam SRC ya, toko-toko kelontongan gitu ya, yang dan juga pelaku-pelaku usaha yang tergabung bersama SRC, baik di Makassar dan juga Goa. Ya, makasih banyak Bu. Memang pada masa pandemi ini ada sih pengaruhnya, tapi buat para pelaku toko kelontong, pelaku usaha toko kelontong itu tidak terlalu signifikan. Ya, Pertama karena aturan pemerintah itu tidak terlalu membatasi, yang penjual toko-toko kelontong itu tidak terlalu terbatas atas jam kerjanya, karena kita kan menjual kebutuhan pokok masyarakat. Terus yang kedua, toko-toko kelontong ini khususnya yang sudah tergabung di SRC sudah mendapatkan pelatihan sebelum terjadi pandemi ini, Bu. Iya, jadi mungkin saya bisa kilas balik sedikit, bahwa di toko SRC itu kita mendapatkan pelatihan cara menata toko supaya terkesan bagus di mata masyarakat, di pelanggan, baik dari tampilan luarnya yang sudah artinya modern, terus di dalamnya juga sudah bagus, baik dari penataan barang, layout rak barang, terus penerangan itu sudah mengadopsi dari toko-toko modern, Bu. Terus aplikasi-aplikasi kami yang sudah tertanam di toko kelontong SRC itu yang saya dapatkan pada tahun 2018 ya, jauh dari sebelum pandemi ya. Kita kebetulan saya dengan beberapa teman mewakili untuk ke Jakarta ikut perkenalan dan pelatihan. Itu sebelumnya kami menganggap sepele, buat apa ini program ini, aplikasi. Aplikasi itu namanya iOSRC, Bu. Itu adalah suatu siklus ekosistem di mana
di dalamnya tergabung antara pedagang toko kelontong, terus mitra itu adalah grosir. Di atas kami, upline kami. Terus dengan pelanggan setia kami, itu tergabung dalam satu ekosistem yang namanya IOSRC. Pertama saya terima itu program buat apa ini, karena kita kan kebiasaan menjual langsung, Bu. Iya. Belakangan baru ketahuan ya manfaatnya. Ternyata belakangan pada saat pandemi saya terasa sekali, karena di IOSRC itu, Bu, kita belanja sudah tidak langsung bertemu dengan upline. Kita pakai aplikasi. Jadi aplikasi tersebut sudah ada tercantum daftar barang yang mau dibelanja, harganya juga sudah tercantum, mahal atau enggak. Terus barangnya dikirim ke toko, bayarannya transfer. Jadi kita tidak bertemu sama pelaku upline kita itu. Terus dengan pelanggan kita juga bisa berhubungan langsung dengan pelanggan, kebutuhannya apa, mau diantarkan atau tidak. Jadi setelah berlangsung pandemi ini saya sangat merasakan manfaatnya. Artinya itu sudah dipikirkan oleh tenaga-tenaga ahli dari SRC bahwa nanti zamannya ini pasti terpakai. Ya, Bu. Jadi terus untuk penguatan ekonomi selanjutnya itu di dalam toko SRC itu kami ada namanya program pojok bayar. Jadi pelanggan yang datang belanja itu tidak usah lagi susah-susah untuk mau beli pulsa, mau transferan, mau beli token listrik, tinggal memakai aplikasi tersebut. Jadi kami sambil berjualan barang sudah bisa juga transaksi perbankan, Bu. Terus yang ketiga itu dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat UMKM selama pandemi ini, kami ada namanya yang pojok lokal, Bu. Jadi di setiap toko-toko SRC itu memang kami siapkan satu space, satu rak untuk memasarkan produk-produk UMKM dari masyarakat sekitar. Jadi ada semacam kue-kue tradisional, keripik, itu kami pasarkan, dan alhamdulillah laku. Dan itu bukan hanya menguntungkan daripada pihak kami, pihak toko, tapi juga sangat menguntungkan dari para pelaku UMKM khususnya di masa pandemi ini. Apalagi usaha-usaha rumahan Bu, gitu Bu. ya. Iya. Oke, yang dilakukan oleh teman-teman SRC ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi gitu ya. Walaupun sebelumnya kadang-kadang emang kita seperti itu ya. Kalau ada satu inovasi, ada satu program gitu ya, namanya aja nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau ada satu yang baru, ada penolakan dulu, tapi belakangan baru ketahuan manfaatnya seperti ini gitu ya. Dan di pandemi saat ini memang ada banyak peralihan ya, ada banyak perubahan termasuk gaya berbelanja masyarakat itu semuanya beralih ke digital gitu ya. Ini salah satu upaya juga untuk menguatkan ekonomi, ya nggak sih Pak Bahrul ya? Iya, betul ya. Pak Bahrul sendiri melihat dari teman-teman UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, karena kan juga sehari-hari Bapak bersentuhan langsung dengan mereka gitu ya. Biasanya apa yang dikonsultasikan oleh rekan-rekan UMKM begitu ya, sebelum dan juga di saat pandemi saat ini? Ya, memang kami untuk dengan teman-teman UMKM, jadi ketika banyak berinteraksi dengan mereka itu ada banyak permasalahan ya yang mereka memang hadapi. Ada yang berkaitan dengan manajerialnya itu berkaitan misalnya bagaimana pemasaran produknya ya, kemudian aspek keuangan, kemudian bagaimana produk yang lebih berkualitas, kemudian termasuk juga dari sisi legalitas perizinan itu kami bantu dan fasilitasi. Nah, di masa pandemi memang ini yang paling terasa itu berkaitan dengan pandemi ini kan pas dulu mulai masuk itu kan pembatasan-pembatasannya, PSBB itu semua akses sampai sekarang lanjut lagi. Jadi memang itu pembatasan-pembatasan itu yang langsung menghantam betul UMKM kita. Jadi UMKM kita yang selama ini disebut sebagai penyelamat ekonomi, justru ketika pandemi justru yang paling terdampak. Jadi ini tantangan yang luar biasa memang. Nah, ketika pandemi ini kemudian PPKM apalagi Makassar ya, kita level 4, ini tentu makin menambah lagi kondisi teman-teman berkaitan dengan bagaimana penjualan yang pasti menurun ya, apalagi daya beli juga menurun, sehingga mau tidak mau kemudian mereka harus berbenah. Jadi sekarang itu ketika
teman-teman pelaku UMKM tidak berbenah, tidak berubah, kemudian tidak ada kreativitas, inovasi, itu yang jadi tantangannya mereka. Nah, memang saat ini yang lebih banyak itu kami sih lebih menekankan dulu itu ke spiritnya, dalam artian bahwa kita memang harus punya motivasi yang kuat ini. Orang Makassar tuh kan jiwa bertarungnya harus kuat ya, bahwa kondisi apapun, pandemi ini jangan meratapi nasib, tapi ayo kita kondisi ini kita berubah. Kemudian yang berikutnya itu pandemi ini memang mau tidak mau memaksa untuk go digital. Yap. Jadi yang tadi disampaikan Pak Mapainyong itu memang seperti itu faktanya. UMKM kita yang dulu belum tahu bagaimana buat katalog digital, bagaimana motret foto produk yang bagus, bagaimana kemudian bisa manfaatkan sosial media, itu sekarang memaksa mereka untuk itu, karena kalau tidak seperti itu ya di kondisi seperti ini mereka tidak bisa eksis. Jadi itu juga yang kemudian kami memang salah satu upaya memang untuk penguatan ekonomi, terutama sektor UMKM itu memang untuk go digital. Dan itu terasa sekali kalau 2020 kemarin itu kan secara nasional yang akses untuk go digital itu kan yang onboarding itu masih 13%, sekitar 8 jutaan. Nah, di 2020 jelang 2021 ini itu naik jadi 19%, atau sekitar 12 jutaan ya yang sudah onboarding. Tapi itu masih sangat kurang sebenarnya, karena masih sangat banyak UMKM kita memang terkendala ya, mulai dari infrastruktur, kemudian mindsetnya mereka untuk go digital. Ini juga tantangan juga, termasuk UMKM kita yang yang kita sebutnya itu ini digital imigran. Yang kelahiran ya kan, kita banyak damping yang Parubaya ya. Jadi mereka pegang handphone aja, ini apa. Jadi kita baby boomers gitu jadi kita beda dengan anak-anak muda yang digital native, yang lahir udah bersentuhan dengan digital. Makanya kita juga coba untuk mengkonekkan, jadi yang UKM-UKM yang digital imigran tadi, ayo kolaborasi dengan digital native, anak-anak muda saling berkolaborasi. Jadi salah satu spiritnya juga di kondisi seperti ini memang adalah bergotong royong, saling bantu membantu. Jadi kalau tidak ada saling bantu membantu, gotong royong, ya akan sulit untuk bisa keluar di kondisi yang berat ini. Jadi tadi saya kira itu mengubah mindset bahwa dunia berubah, kemudian ada pola konsumsi masyarakat berubah, mereka harus berubah, kemudian kreatif ya, menguasai teknologi itu keharusan. Tapi yang penting juga kondisi ini menjadikan kita, ayo kita berkolaborasi, saling bantulah. Kami dengan SRC misalnya itu tahun lalu ya, Pak Mace, kita sampai buat kelas online itu berapa bulan untuk saling mensupport, kemudian memberikan materi-materi penguatan, seperti apa tetap bisa eksis di kondisi pandemi ini. Dan itu saya kira yang bisa kita lakukan untuk penguatan teman-teman, dan ini harus disupport multi pihak, karena kita kan sadar bahwa mereka inilah seperti di jaringannya kawan-kawan di SRC, mereka ini kan kelontong-kelontong atau retail rakyat yang langsung mensupport kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Cuma inilah yang kemudian tentu ada seperti apa SOP untuk prokesnya ya juga dijaga. Kemudian tadi digitalisasi saya kira itu sangat membantu. Mungkin seperti itu ya di awal ya. Jadi ini juga merupakan satu untuk menumbuhkan kesadaran, dan juga banyak memang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Bahrul begitu ya, UMKM Go Digital ini bukan lagi hal yang tabu begitu ya. Sudah terbiasalah masyarakat dengan istilah seperti ini. Cuman tantangannya adalah itu tadi tidak semua yang memahami itu mungkin salah satu tantangan yang sampai sekarang, sehingga jumlahnya walaupun meningkat tapi belum 100% ya. Masih ada target yang jauh gitu ya dari 100%, masih 19% pencapaian UMKM kita. Salah satu upaya untuk menguatkan ekonominya adalah dengan Go Digital. Nah, selanjutnya kita masih akan membahas tentang topik ini ya, apalagi upaya-upaya sebenarnya yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat selain UMKM. Maksudnya juga pekerja-pekerja yang mungkin terkena PHK, gimana caranya mereka menguatkan ekonomi di keluarga gitu, bisa bertahan gitu. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Makassar Insight. Baby, I'm praying on you tonight.